Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rin Firmawati, mahasiswi program studi Sistem Informasi semester 2, akan membagikan hasil resum saya mengenai mata kuliah studi Al-Qur'an. Sebelum kita mempelajari Al-Qur'an, alangkah baiknya kita mengetahui cara-cara mempelajari Al-Qur'an dengan mudah. Yang pertama, kita dapat memahami arti kata per kata dalam Al-Quran. Selain itu juga kita tahu nih ada beberapa perangkat yang bisa membantu kita mempelajari Al-Quran lebih mudah. Contohnya seperti Al-Quran Karimah, software mengenai ilmu sorof, nahwu, kemudian Al-Quran Penajamah yang dapat menjelaskan tafsir per kalimat, per ayat dalam sebuah Al-Quran. Ketiga, kita menggunakan buku-buku pendukung untuk memahami Al-Quran lebih dalam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tersebut memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebiasaan kita sebelum mulai sesuatu yaitu membaca basmalah. Nah, kebiasaan itu juga dilakukan oleh para sahabat ketika memulai kitab mulanya dengan membaca Bismillah, dan para ulama sepakat bahwa kalimat Bismillah merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml. Namun, terdapat beberapa perselisihan pendapat mengenai kalimat Bismillah. Perselisihan pendapat diantaranya yang pertama yaitu apakah basmalah merupakan ayat tersendiri pada permulaan tiap surat atau hanya ditulis pada tiap permulaan saja. Yang kedua, apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap surat atau memang demikian dalam surah Al-Fatihah, tidak pada lainnya. Yang ketiga, apakah basmalah sengaja ditulis untuk memisahkan antara satu surat dengan yang lainnya sedangkan ia sendiri bukan merupakan suatu ayat. Kemudian ada beberapa pandangan ulama mengenai kalimat basmalah. Yang pertama yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, beserta murid-muridnya. Kalimat basmalah bukan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, sedangkan dari Imam Syafi'i kalimat basmalah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah tetapi bukan merupakan satu ayatnya. Pembahasan yang kedua yaitu kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Alhamdulillah memiliki arti segala puji bagi Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai peringatan kepada orang-orang kafir. Kalimat Alhamdulillah bukan hanya sebagai peringatan untuk orang-orang kafir saja, namun kalimat Alhamdulillah juga merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan. Kalimat Alhamdulillah memiliki makna yang pertama yaitu satu kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Yang kedua, kalimat doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Pembahasan yang ketiga yaitu qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad memiliki arti, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ketika Al-Quran turun, orang kafir bertanya, Allah itu seperti apa wahai Muhammad? Yang kedua, bukankah lebih bagus jika Tuhan itu banyak? Maka Rasulullah menjawab, Tuhan itu majikanmu. Jika perintahnya berbeda-beda, apakah tidak merepotkan? Jadi lebih baik Tuhan itu satu, maka Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Kemudian Rabbul Alamin. Rabbul Alamin memiliki arti Rabbul yaitu Tuhan, Alamin seluruh alam. Berarti Rabbul Alamin yaitu Tuhan seluruh alam. Rabbul Alamin berasal dari dua kata, yang pertama Rabb dan yang kedua Alamin. Secara istilah, Rabb artinya pemilik yang berhak bertasarruf. Sedangkan secara istilah bahasa artinya Tuhan dan orang yang bertasarruf. Untuk istilah Rabb tidak dapat dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alamin memiliki arti seluruh alam. Seluruh alam tersebut termasuk jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan begitu banyak alam, akan tetapi tidak ada yang tahu seberapa jumlah Allah ciptakan tersebut. Hasil resum saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.